大家好. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat CV dalam bahasa Mandarin. 那么今天我们要学习如何制作中文简历。这是我们的教学目标. Ini adalah learning outcomes kita pada video kali ini. Dua website ini merupakan website yang saya rekomendasi untuk membuat Chinese CV. Yang pertama adalah qmjianli.com. Ini kita dapat melihat bagaimana template yang sering digunakan di China maupun beberapa bagian-bagian apa saja yang diperlukan untuk membuat CV dalam bahasa Mandarin. Akan tetapi, kita harus membayar atau kita harus subscribe berlangganan untuk mendapatkan CV dalam bahasa Mandarin ini ketika sudah selesai dibuat. Jadi, layanan ini bersifat berbayar. Tapi kita dapat melihat dan belajar lewat website ini. Selain itu, saya merekomendasikan Canva. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan Canva, tapi kali ini saya meminta kalian untuk melihat canva.cn, yaitu Canva dalam versi bahasa Mandarin. Jadi di Canva dalam versi bahasa Mandarin ini, kita dapat membuat CV sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi, sekarang kita belajar dulu bagaimana cara membuat CV dalam bahasa Mandarin. Ini adalah website pertama yang saya rekomendasikan, yaitu untuk membuat CV secara online dalam bahasa Mandarin. Seperti yang saya katakan, ini adalah berbayar, jadi kita dapat menggunakan software ini atau website ini untuk melihat kira-kira apa saja yang diperlukan untuk membuat CV dalam bahasa Mandarin. Kita tekan dulu, 在线制作简历, yaitu membuat CV secara online. Di sini akan banyak sekali template yang dapat dipilih. Lalu kita dapat pilih salah satu, lalu kita klik 中文简历, 基本信息 atau basic information. Di sini akan berisi semua informasi dasar mengenai diri kita. Yang pertama adalah 姓名, yang berarti full name, marga berikut nama. Di sini sudah saya ketik. Kemudian 工作年限adalah status kita, pengalaman kerja kita sudah berapa lama. Ini beberapa pilihan, contohnya adalah 应届生, yang berarti fresh graduate. Kemudian 半年经验, 一年经验, 2年经验, dan seterusnya adalah setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian di sini kita dapat menulis kapan kita lahir, yaitu 出生年月. Lalu di sini adalah 联系电话, yang berarti nomor yang bisa dihubungi. Kemudian 联系邮箱 adalah email, 邮箱 di sini adalah email. Kemudian 性别 adalah jenis kelamin, dan di sini ada 男 yang berarti pria, kemudian 女 yang berarti wanita. Kemudian di sini adalah 婚姻状况 yang berarti marital status atau status perkawinan. Di sini ada beberapa pilihan. 已婚 adalah sudah menikah, 未婚 belum menikah, 离异 divorce apa bercerai. Kita di sini tulis 未婚. 求职意向. Di sini ada beberapa yang harus kita isi. Contohnya, 求职岗位 adalah posisi yang ingin kita lamar. Di sini saya ambil contoh adalah 运营经理 atau manajer operasional. Kemudian kedua adalah 意向城市, di mana kita ingin ditempatkan. Di sini saya ambil contoh Jakarta, yaitu Yajiada. Yang ketiga adalah 期望薪资, adalah expected salary. Di sini saya mengambil contoh 8 juta rupiah yang akan ditranslate menjadi 800万印尼盾. Yang keempat adalah 入职时间. Jika kita diterima, kapan kita bersedia untuk ditempatkan. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah 随时到岗, yaitu kapan saja ketika diterima. Kemudian 一周内到岗, 1 minggu dapat mengisi posisinya. 1个月内到岗, dalam 1 bulan. Kemudian
到岗时间另行商议. Yaitu untuk penempatan dapat didiskusikan lebih lanjut lagi. 教育背景. Di sini kita akan menulis background edukasi kalian seperti apa. Di sini saya ambil contoh dua, yaitu untuk S1 kemudian S2. Yang pertama adalah 学校名称. Di sini adalah nama sekolah. Saya ambil contoh yaitu 建国大学 yang merupakan nama Mandarin dari Binus University. Kemudian yang kedua adalah 所学专业 adalah majornya. Di sini saya ambil business management yaitu 企业管理. Yang ketiga adalah 就读时间 atau waktu belajarnya. Saya pilih dari 2015 sampai 2019. Kemudian 学历 yaitu gelar. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Contohnya adalah 初中 SMP, 高中 SMA, 中专 adalah setara dengan SMK, kemudian 大专 setara dengan D3, 本科 S1, 硕士 S2, 博士 S3, kemudian MBA, yaitu Master of Business Administration. Nah, di sini saya pilih yaitu 本科. Kemudian jika sedang kuliah S2, bagaimana? Kita coba. Contoh sekolahnya adalah 建国大学, kemudian 所学专业 atau majornya adalah 工商管理 Business Administration. Kemudian di sini adalah 就读时间-nya saya pilih 2020 bulan 9. Kemudian jika Anda masih kuliah atau belum selesai, kita tulis 至今. Di sini 至今 yang berarti sampai sekarang. Kemudian bagian 学历 kita pilih MBA. Atau mungkin jurusan lain kita dapat pilih 硕士 atau S2. 工作经验 atau pengalaman bekerja. Di sini ada beberapa bagian, contohnya 公司名称 atau nama perusahaan. Di sini saya mengambil contoh PT AAA. Dalam bahasa Mandarin yaitu AAA 有限公司. 有限公司 ini berarti PT. Kemudian 职位 adalah posisi. Di sini saya tulis adalah 运营助理 atau asisten operasional. Kemudian bagian ketiga yaitu 在职时间 adalah waktu bekerja dari kapan sampai kapan. Di sini saya ambil contoh 2018 bulan 9 sampai dengan sekarang. Maka di sini saya klik 至今 atau sampai sekarang. Kemudian di bawahnya kita bisa mengisi deskripsi pekerjaan apa saja yang dilakukan kita sebagai 运营助理 atau asisten dari operasional. 实习经验. Di sini hampir mirip-mirip dengan 工作经验. Di sini ada 公司名称, nama perusahaan, 职位, posisi, 实习时间. Di sini berbeda yaitu waktu berapa lama kita internship. Jadi 实习经验 adalah pengalaman internship. 公司名称 saya isi dengan sama. Kemudian 职位 juga sama, 运营助理 atau asisten operasional. Kemudian 实习时间 yaitu dari 2018 sampai 2019 selama 1 tahun. Kemudian kita dapat memberikan deskripsi singkat mengenai apa saja yang telah kita pelajari di sana. Bagi Anda yang mempunyai pengalaman berorganisasi ketika di kampus, kita dapat memasukkan 校园经历. 校园 yang berarti kampus, 经历 yang berarti pengalaman. Di sini ada beberapa bagian, contohnya 经历名称, nama pengalamannya, 角色 adalah role-nya atau perannya, kemudian 时间 adalah waktunya. Di sini saya mengambil contoh 管理学院学生会. 管理学院 adalah School of Management, kemudian 学生会 adalah perhimpunan mahasiswa. Kemudian role-nya saya ambil contoh adalah 主席, yang berarti ketua himpunan, yaitu ketua. Kemudian waktunya adalah Januari 2017 sampai Desember 2017. Kita dapat juga menambahkan beberapa deskripsi apa saja yang telah dilakukan pada kegiatan ini.
atau pada pengalaman berorganisasi di kampus. 技能特长 yang berarti skills and competencies, yaitu kemampuan apa saja yang kita miliki. Di sini saya sudah mengambil beberapa contoh, misalnya Office 软件 adalah software Office, kemudian 沟通能力 kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian 口才 kemampuan untuk berbicara, mungkin di sini adalah bagaimana cara melobi seperti itu, kemudian 数据分析 data analysis, kemudian di sini ada beberapa contohnya yang spesifik Python, Java, dan lain-lain. Kita juga bisa bahasa Mandarin contohnya. Hanyu kita tambah. Nah, di sini kita dapat memilih seberapa tingkatan penguasaan kita. Beberapa contoh adalah iban, biasa saja, liang hao, baik, shu lian, mahir, kemudian jing tong, profesional. Nah, di sini kita coba Mandarin shu lian. Jadi sini adalah beberapa contoh yang kira-kira mempunyai sertifikat tertentu yang patut untuk dimasukkan ke dalam CV. Itu kita dapat menambahkan, yaitu bagian 荣誉证书. 荣誉证书. Oke, di sini saya mengambil contoh misalnya bahasa Mandarin bahasa Inggris tingkat 4 atau mungkin ada sertifikasi komputer tingkat 2. Nah, kita dapat masukkan di sini, kemudian deskripsinya. Seperti itu. Bagi Anda yang kira-kira ingin memasukkan summary atau penilaian diri Anda sendiri dalam suatu paragraf, kita dapat memasukkan 自我评价. Di sini adalah berbentuk paragraf dan diusahakan tidak terlalu panjang. Kira-kira beginilah tampilan jika sudah selesai. Ada 基本信息, 教育背景, 工作经验, 实习经验, 校园经历, 技能特长, 荣誉证书, 然后自我评价. Beginilah tampilannya kira-kira. Lalu untuk Canva, kita kunjungi canva.cn. Kemudian di sini kita dapat memilih template untuk Jianli, yaitu CV. Dan di sini kita dapat melihat banyak sekali template yang dapat kita gunakan. Kemudian kita tinggal sesuaikan informasi apa saja yang ingin dimasukkan. Setelah kita membuat CV dalam bahasa Mandarin, ini yang merupakan vocabulary atau kosakata yang terkait dengan membuat CV dalam bahasa Mandarin. 基本信息, 姓名, 性别, 出生年月, 联系电话, 联系邮箱, 工作年限, 婚姻状况, 求职意向, 求职岗位, 意向城市, 期望薪资, 入职时间, 教育背景, 学校名称, 所学专业, 就读时间, 学历, 工作经验, 公司名称, 职位, 在职时间, 实习经验, 公司名称, 职位, 实习时间, 校园经历, 经历名称, 角色, 时间. Ada pula yang dapat ditambahi seperti 技能特长, 荣誉证书, 自我评价. 这是我们的练习. Ini adalah latihan kita. Yang pertama yaitu mendiskusikan part atau bagian apa saja yang diperlukan untuk membuat CV dalam bahasa Mandarin. Yang kedua adalah
berdiskusi bagaimana membuat CV dalam bahasa Mandarin dengan baik dan benar. Kemudian ketiga, kamu harus diwajibkan untuk membuat CV dalam bahasa Mandarin kepunyaanmu. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih telah menyimak dan selamat membuat CV dalam bahasa Mandarin.